Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita mengangkat tema KUHP baru soal aborsi berpihak pada korban kekerasan seksual. Dan siaran pagi hari ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Untuk Anda yang berada di Jakarta bisa dengarkan langsung melalui siaran radio di 104,2 MS3 FM. Dan untuk Anda yang berada di luar wilayah Jakarta bisa mendengarkan melalui streaming di kbr.id atau juga bisa langsung tonton melalui channel YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi memberikan komentar, opini ataupun juga pertanyaan Anda melalui telepon bebas pulsa di 0800 24 57 893, WhatsApp 0812 118 8181, dan juga bisa langsung tuliskan melalui kolom komentar di channel YouTube Berita KBR. Baik, Saudara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang diundangkan pada 2 Januari 2023 ini membuat pasal-pasal yang mengundang pro dan juga kontra. Salah satunya terkait aborsi terhadap korban kekerasan seksual. Dan dalam KUHP baru ini, usia kehamilan yang boleh diaborsi adalah hingga 14 minggu bagi korban pemerkosaan dan juga kekerasan seksual lain yang dapat menyebabkan kehamilan. Lalu sementara dalam Undang-Undang Kesehatan lama, usia kehamilan yang boleh digugurkan yaitu 6 minggu. Apakah penambahan batas usia kehamilan ini nantinya bisa membantu para korban kekerasan seksual untuk mengakses tindakan aborsi yang aman? Lalu seperti apa juga KUHP baru ini melindungi para korban kekerasan seksual? Kita akan bincangkan perihal ini bersama dengan kedua narasumber kita dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Ada Mbak Genoveva Alicia, Mbak Geno, peneliti ICJR. Kemudian juga ada Mbak Nanda Dwinta, Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan YKP. Selamat pagi Mbak Nanda dan juga Mbak Geno. Selamat pagi, Mbak Naomi. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, dari Mbak Geno terlebih dahulu. Mbak Geno, penelitian ICJR pada 2020 ini kan menemukan bahwa tidak tersedia layanan aborsi aman yang dapat diakses masyarakat. Salah satu kendala yang menjadi alasan dikarenakan pengaturannya yang sangat terbatas, kemudian batas usia kehamilan yang bisa dilakukan aborsi untuk korban pemerkosaan yang dalam laporan ICJR ini hanya 8 minggu. Di KUHP baru, Mbak, usia kehamilan untuk aborsi dan siapa yang bisa aborsi ditambah dan juga diperluas. Seperti apa juga Anda melihat perubahan aturan ini bagi korban kekerasan seksual untuk nantinya mendapatkan akses pada aborsi yang aman? Silakan Mbak Geno. Baik, Mbak Naomi. Betul bahwa di KUHP baru memang ada perubahan terkait ketentuan pengecualian larangan aborsi ya. Sebelumnya kan larangan aborsi itu dikecualikan di Undang-Undang Kesehatan. Di dalam KUHP yang masih berlaku sekarang memang dia dilarang, kemudian dikecualikan di dalam Undang-Undang Kesehatan kita yang 2009 yang lama, itu dikecualikan 40 hari ya, 6 minggu untuk korban perkosaan dan juga apabila ada indikasi medis, darurat medis ya. Nah, tapi di dalam KUHP ini waktu untuk seseorang bisa melakukan aborsi yang tidak akan dipidana itu diperpanjang menjadi 14 minggu gitu. Jadi ada cukup lebih banyak waktu, dan itu bukan hanya untuk korban perkosaan saja, tapi kalau dalam KUHP bahasanya dia sudah diubah menjadi korban kekerasan seksual. Jadi dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang mengakibatkan kehamilan itu aborsi menjadi bisa diakses. Nah, untuk darurat medis masih sama, indikasi kedaruratan medis itu sebenarnya kalau dibaca dia jangka waktunya lebih tidak terbatas ya, karena dia darurat medis begitu. Nah, itu perubahan yang dibuat di dalam KUHP terkait dengan larangan aborsi ya, pengecualian larangan aborsi kalau kita bicara satu hal itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam KUHP kan ada beberapa pasal lain yang juga terkait. Jadi kalau misal kita ICJR ditanya posisi kita terkait dengan ketentuan aborsi di dalam KUHP, kita di satu sisi mengatakan ya ini adalah perubahan yang sangat baik dan kita apresiasi begitu. 14 minggu itu memberikan ruang yang lebih banyak begitu ya bagi korban kekerasan untuk kemudian bisa
melewati seluruh administrasi yang memang rumit begitu ya, yang biasanya memang waktunya membutuhkan lebih dari 6 minggu yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang Kesehatan gitu. Tapi kita juga masih melihat ada beberapa catatan di dalam KUHP pasal-pasal terkait lainnya yang ini berhubungan begitu kalau kita bicara tentang aborsi aman yang juga belum diperbaiki. Misalnya terkait dengan promosi kontrasepsi kepada anak dan juga terkait dengan memberikan harapan, memberikan obat kepada seorang perempuan untuk bisa menggugurkan kandungannya. Karena itu terkait dengan ketentuan pengecualian aborsi. Kira-kira begitu, Mbak Nomi. Oke, baik Mbak Geno. Kalau dari Mbak Nanda sendiri nih, disebutkan walaupun korban kekerasan seksual ini bisa melakukan aborsi, ada proses yang juga harus dilewati begitu ya. Bisa dijelaskan Mbak seperti apa sih proses yang harus mereka lalui? Ya, baik. Proses di dalam korban kekerasan seksual ya, terutama ketika ingin mengakses layanan aborsi itu, pertama sesuai dengan kita kalau merujuk pada Undang-Undang Kesehatan yang lama, 36 tahun 2009 dengan turunannya PP 61 itu di dalamnya mengatur bahwa korban kekerasan seksual atau baik juga perempuan dengan kedaruratan medis tadi berhak mendapatkan konseling ya, pra dan pasca konseling aborsi gitu ya. Konselingnya itu pra dan pasca tindakan aborsi. Kemudian dilakukan tadi sebelum kehamilan, kalau sekarang kita merujuk pada 14 minggu dari hari terakhir, kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terampil dan berwenang gitu ya, serta di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang pasti adalah harus dengan persetujuan ibu hamil tersebut. Itu yang harus dipastikan proses prosedur di dalam mengakses layanan aborsi ini seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Mungkin dari KUHP baru ini sendiri apakah sudah bisa dibilang melindungi korban kekerasan seksual nih Mbak Geno? Kalau kita katakan secara umum sih ini lebih baik ya Mbak. Cuma kan untuk kita bisa melihat apakah ini sudah melindungi korban kekerasan seksual, kita juga harus lihat di bawah-bawahnya peraturan pelaksananya seperti apa. Karena selama ini pun problem di Undang-Undang Kesehatan selain masalah jangka waktunya yang pendek begitu ya, yang cuma 6 minggu, itu kan ada masalah di dalam implementasi ya. Pelayanannya kemudian seperti apa, mungkin ya nanti Mbak Nanda bisa jelaskan juga di lapangan korban-korban perkosaan gitu ya, dengan Undang-Undang Kesehatan yang sekarang berlaku ini yang 2009 juga masih kesulitan meskipun sudah dikecualikan. Nah, KUHP pun memang dia memberikan tambahan waktu, tapi memang juga harus didukung dengan ekosistemnya untuk memberikan layanan aborsi yang aman. Tapi secara umum dia sudah memang lebih baik lah ya, selangkah lebih maju begitu. Oke, baik. Dari Mbak Nanda seperti apa nih Mbak menurut Anda dari sisi kesehatan juga? Ya, prakteknya harus dipastikan juga ya, apa yang dituang di dalam kebijakan ini dalam implementasinya juga dijalankan gitu. Saat ini kan prakteknya perempuan atau korban kekerasan masih belum bisa ya, dalam tanda kutip masih sulit gitu ketika untuk mengakses layanan aborsi ini. Jadi tantangannya tidak hanya cukup berada di dalam kertas kebijakan, tetapi implementasinya dia juga harus sesuai gitu. Atau saat ini kita bisa merasakan mana fasilitas kesehatan yang ditunjuk gitu ya, secara jelas gitu, kemana nih kalau korban ingin mengakses layanan aborsi gitu ya, tadi dengan langkah-langkahnya, mulai dari penanganan hukumnya sampai penanganan kesehatannya itu kan sebenarnya diatur sudah di dalam Undang-Undang TPKS, tapi sampai detik ini implementasinya nih yang kita tunggu-tunggu gitu, untuk segera bisa kita rasakan atau bisa diakses. Jadi menurut saya ya dia bagus secara kebijakan melindungi, pemerintah hadir gitu, tapi ya implementasi ini yang harus bersama-sama kita dorong gitu ya, juga melibatkan masyarakat gitu. Nah, sehingga bukan lagi soal pro dan kontra, tetapi layanan ini jelas ada, ditunjuk gitu ya, dan kemudian kita bisa sosialisasikan juga kepada masyarakat lainnya gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi pengimplementasiannya itu juga diutamakan ya. Lalu terkait aturan turunan KUHP ini, dari informasi yang didapat, apakah sudah mulai ada penyusunan begitu,
Mbak Nanda dan juga Mbak Geno. Mungkin dari Mbak Geno terlebih dahulu, silakan. Kalau peraturan pelaksana sih se- sepanjang pengetahuan saya sedang dalam proses ya Mbak. Tapi kan tidak ada peraturan pelaksanaan yang secara mandat disampaikan di dalam KUHP gitu ya terkait dengan uh, aborsi gitu. Tapi memang ada kebutuhannya dan sampai saat ini untuk kebutuhan yang tidak dimandatkan secara langsung oleh KUHP, saya nggak tahu perkembangannya belum ada begitu ya. Dan itu kan juga harus uh, kinerja sinergi beberapa kementerian ya. Karena kan kalau kita bicara tentang aborsi itu bukan hanya tentang Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab terhadap KUHP, tapi juga ada Kementerian Kesehatan begitu. Setidaknya sih perkembangannya mungkin sudah ditangkap, sudah di apa respon oleh Undang-Undang Kesehatan yang baru begitu yang kemarin yang baru disahkan itu sudah direspon. Tapi untuk peraturan pelaksana ke bawahnya dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri kami belum memperoleh informasi apa-apa. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Nanda seperti apa nih, Mbak? Baik, kalau artinya secara bagaimana implementasi dan turunannya ya di dalam baik di KUHP dan turunan di dalamnya itu ya, beberapa hal memang masih mengkhawatirkan ya untuk perempuan mengakses layanan gitu. Hanya menambahkan yang disampaikan Gino tadi bahwa di dalam KUHP sendiri itu masih ada masih rentan atau berisiko terhadap perempuan itu sendiri yang ingin mengakses mendapatkan kriminal, kemudian tenaga kesehatan, dalam hal ini misalnya dokter, bidan, apoteker, dan para medis ya, atau siapapun orang yang membantu secara langsung atau tidak langsung perempuan ini mengakses layanan itu masih rentan mengalami kriminalisasi. Nah, ini seharusnya yang diatur membutuhkan turunan kejelasan ya, penjelasan turunan kejelasan di dalam turunan KUHP ini atau Undang-Undang Kesehatan ini nantinya, sehingga tidak ada lagi perempuan dengan dua indikasi termasuk tenaga kesehatan di sana tuh mengalami kriminalisasi begitu Mbak. Jadi dibutuhkan aturan yang jelas yang kalau di KUHP kan kita nanti membacanya suka salah paham ya. Oh ini bisa kriminal, bisa ini. Tetapi di dalam aturan itu harus jelas bahwa dengan kondisi seperti ini perempuan misalnya korban kekerasan seksual yang sudah melalui sejumlah pemeriksaan dan dibuktikan kehamilannya, dia berhak untuk dapat layanan tanpa dikriminal. Nah, soal kriminal ini yang masih. Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi sama Mbak Geno juga. Seperti apa nih, Mbak? Terkait dengan di lapangannya pengimplementasiannya, gimana tuh Mbak? Implementasinya memang selama ini kalau kita lihat ya KUHP ini kan karena waktu yang saat ini berlaku itu adalah waktu 6 minggu itu. Jadi kesulitannya memang selama ini yang kita temui di daerah adalah karena waktunya tidak cukup begitu ya. Waktunya tidak cukup ketika memohonkan aborsi begitu untuk korban perkosaan, biasanya sudah lebih dari 6 minggu, kemudian ditolak. Banyak kasus itu adalah terkait dengan dia kemudian aparat penegak hukum tidak siap begitu dengan mengarahkan kemana. Karena tadi juga Mbak Nanda sampaikan, sampai saat ini belum jelas nih kalau mau mengakses layanan aborsi, korban perkosaan setelah sampai di laporan begitu terus diarahkannya kemana, itu belum clear. Sehingga banyak kasus juga disampaikan misalnya aparat penegak hukum tidak memberikan izin untuk dilakukan aborsi gitu ya. Prakteknya yang banyak seperti itu, tidak memberikan izin aborsi dilakukan meskipun kehamilannya masih di bawah 6 minggu. Itu karena tidak ada pengalaman atau tidak tersedia layanannya. Karena memang di daerah-daerah juga informasinya sulit begitu untuk melihat mana kemudian fasilitas kesehatan yang bisa melakukan aborsi. Itu juga PR dari Undang-Undang Kesehatan yang lama ya. Hingga saat ini belum ada fasilitas kesehatan yang ditunjuk yang mana bisa melakukan aborsi yang aman begitu. Dan juga pelatihannya juga belum terlaksana. Jadi memang ada kebijakannya diperbolehkan, tapi kemudian kemana
kebijakan itu harus diimplementasikan itu belum clear. Nah, itu yang jadi problem sekarang. Meskipun ya aborsinya sudah dikecualikan secara kriminal ya gitu. Jadi kebijakan ada tapi pengimplementasian masih belum clear begitu ya Mbak Nanda dan juga Mbak Geno. Nanti kita kembali lanjutkan perbincangan kita di ruang publik KBR pagi hari ini mengenai KUHP baru soal aborsi berpihak pada korban kekerasan seksual kah? Kita akan bahas dan tentunya untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan ataupun juga opini Anda, mungkin juga komentar, silakan bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 245 7893, WhatsApp 0812 118 8181. Tetaplah bersama kami.